Koreksi IHSG mulai terjadi dalam 2 minggu terakhir ini. Apa saja yang akan terjadi pada pekan ini? Kemana arah IHSG pekan ini? Lalu, sektor apa saja dan saham apa yang bisa dipilih para investor? Berikut analisis IHSG dari Sebastian Tobing, Head of Research Trimegah Securities. Ya, untuk minggu ini sih kami melihat kan The Fed baru saja selesai dengan meetingnya dan sudah memberi indikasi ya bahwa mereka masih akan tetap dovish dan mereka sudah memberikan indikasi yang sudah lebih spesifik di mana 40 basis points untuk kenaikan dibandingkan dengan ekspektasi kami semula sebenarnya 50 basis dan ekspektasi bahkan di akhir tahun lalu I think it was 100 basis points untuk kenaikan Fed tahun ini ya. Jadi 40 basis itu dikenaikan yang lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan semula sehingga seharusnya memang kita sudah melihat respons positif dan mungkin hopefully itu bisa ada perlanjutan di minggu ini. Selain itu juga ini kan sudah mendekati akhir Maret jadi untuk seperti banking sektor ya memang result sudah keluar semua tapi kan ada yang lain juga yang belum mengeluarkan result jadi itu akan terus mungkin bisa menjadi drivernya ya. Kami melihat sih untuk di kebanyakan companies mungkin memang tidak akan ada kejutan yang berarti tapi mungkin mereka akan memberi indikasi untuk tahun 2015 ini kinerjanya seperti apa dan itu yang ditunggu-tunggu pasar ya. Memang ada suatu paradoks ya. Untuk di luar negeri itu kondisi di eksternal ya memang US itu ekonominya membaik dan memang bagusnya juga tidak kenaikannya kelihatannya tidak akan setinggi di perkiraan semula. Untuk Europe sedang ada QE. Untuk China ada some concern apakah perlambatannya bisa di stem di dalam artian apakah China GDP growth itu bisa tetap di level at least 6%. Tapi menurut saya masih terjaga. Tapi di sisi internal juga walaupun ada perkembangan positif dalam artian ya kita sudah tidak mensubsidi bensin lagi tapi menurut saya yang menjadi kekhawatiran itu adalah masalah ekspektasi pasar untuk misalnya infrastruktur dibandingkan dengan kemungkinan realitasnya karena kalau kami lihat sebenarnya masih banyak dari sell side analis maupun bahkan di buy side juga yang masih membicarakan tentang infrastructure growth ya. Sedangkan kalau kami lihat sebenarnya infrastruktur budget di pemerintah itu sebenarnya ada resikonya gitu. Karena kalau menurut kami tax revenue pemerintah itu pasti akan miss. Sehingga pasti ada spending yang harus di-cut. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya yang di-cut itu mau nggak mau ya harus infrastruktur ya. Capex-nya dan itu menurut saya yang mungkin dibandingkan dengan ekspektasi di pasar ada kemungkinan ada kekecewaan ya. Jadi I think sih kalau kita lihat tahun lalu kan yang outperform sangat bagus itu adalah sektor construction terutama ya. Tapi menurut kami di tahun ini justru kami sudah mulai berhati-hati untuk sektor construction. Kami sudah merekomendasikan untuk menurunkan weighting atau mulai agak menjual di sektor konstruksi dan kami tetap positif sih untuk sektor-sektor yang domestik seperti banks dan juga seperti auto sektor. Menurut kami sih dalam kondisi seperti ini kita lebih baik untuk tetap dilihat fundamental dari yang bottom up untuk setiap perusahaan. Yang kedua mungkin sedikit untuk portfolionya diperbanyak di big caps yang liquid ya. Karena kalau kita lihat juga capital inflow dan outflow itu semakin quite volatile lah sekarang ya. Bahkan di obligasi aja kan waktu sempat yieldnya bisa turun ke 6,8%, habis itu langsung naik lagi ke 7,8% untuk yang yield 10 tahun. Sekarang udah balik lagi ke sekitar 7,4%, jadi cukup volatile yang bahkan di bond saja pergerakannya bisa sangat besar gitu. Saham juga mungkin kita ada melihat volatilitasnya ada kemungkinan bisa meningkat ya. Kami sih menyarankan itu lebih banyak di big caps yang di mana ya kalau memang ada resiko kan at least bisa keluar dengan cepat. Kalau di antara jadi big caps itu adalah seperti I think we still like the banking sector. I think our topics itu misalnya BNI diikuti oleh BRI juga menyukai Astra. Untuk di small caps itu kami menyarankan memang harus lebih selektif
Kami menyukai Nipres dan juga Raja dan MPNX.